وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan diberikan keringanan langkah kita untuk menghadiri acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan pula kepada junjungan kita, Nabi kita, penyelamat umat kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Bapak penceramah, yaitu Ustadz Haji Iwan Arsad Amrullah SAG. Yang ulun hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin undangan, serta jamaah Langgar Darul Falah yang dirahmati Allah. Sebelum ulun membacakan acara, tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama panitia, masyarakat di sekitarnya, serta jamaah Langgar Darul Falah yang telah bersusah payah ikut membantu dalam pelaksanaan acara ini. Dan pula menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti di awal hingga akhir acara ini terdapat kekurangan dan kurang berkenan di hati Bapak dan saudara sekalian, kiranya mohon dimaafkan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Rafi. Yang ketiga, sambutan dari Ketua Panitia oleh Bapak Baihaqi. Dan yang keempat, uraian ceramah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Ustadz Haji Iwan Arsad Amrullah SAG. Dan yang kelima, doa, dan yang keenam, istihad dan penutup. Baiklah, untuk memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Untuk pembukaan ini, marilah kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Masuki acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Madrasah lah. Oh
في الأرض مرتين ولتعن علوا كبيرا صدق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, dan mudah-mudahan yang dibacakannya kita semua dapat membaca dan mengamalkannya, serta dapat menjadikan bacaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua Panitia kepada Pak Baikati, wakil dan tempat, kami persilakan. Salli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon maaf tentu saya ini pada tidak enak badan. Mohon maaf kalau ada yang berkata saya enak. Yang terhormat Bapak Penceramah Ustaz Muhammad Asad Abdullah Isaki, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para alim ulama, hadirin dan hadirat yang kami banggakan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sedikit sambutan dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmatnya yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga khususnya pada malam hari ini kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk bersama-sama mendengarkan ceramah agama dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap hadirin yang hadir dengan tulus ikhlas membantu acara ini, baik berupa materi, tenaga serta saran dan pendapat, sehingga dapat terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan. Juga kaluka kepada segenap panitia yang telah tulus ikhlas mensukseskan acara ini, dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang hadir saat ini, yang telah sudi meringankan langkah, meluangkan waktu untuk mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah agama yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Al-Muqayyam Ustaz Iwan Im Arsad Al-Mur Is'ad. Hadirin yang kami muliakan, sebagai umat Islam sudah sewajarnya kita mengenal lebih dekat dengan hubungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu semata-mata untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat lebih baik menjalankan perintahnya sekaligus dapat menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj, kami harap semoga pengaturan agama kita, khususnya masalah Isra Mi'raj ini, nantinya akan benar-benar dihayati oleh hadirin untuk selanjutnya dapat diamalkan sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan olehnya kepada kita semua sebagai umatnya.
Khususnya kepada Bapak penceramah kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan memberikan nasihat dan tambahan ilmu agama kepada masyarakat jamaah yang hadir saat ini. Semoga amal ibadah Bapak diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Akhir kata mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, memasuki acara keempat, yaitu urai hikmah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Iwan Arsyad Amrullah SAG. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa sallallahu alaihi. Sallallahu santai aja, sesama ulu hitam tuh. Ulu hitam Bang Kia, anak Haji Amrullah, anak almarhum Haji Ardiana. Masa dulu bakas jadi meninggal, anak yatim piatu pula tuh. Jadi bakas. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina. Ini bagusnya ini diisi di dalam bungkus di full kan, harus diisi. Nah halus sini saya dibuka. Yang kita dekat belakang di sebelah sini nang kekanakan, nang tuha sebelah sini. Mulut kegenangan bahari waktu di bawah ruang lain, ruang apa? Masjid Suhaba, Masjid Aula. Lagi halus kayak ini. Sekalinya jadi kiai dengan, nah ya Allah berkah. Itu semua berkah. Sini saya, sini sebelah sini saya. Biar nampu sebelah sini. Karena anak harus sebelah sini. Ayo ke sini. Nah, biar nampu sebelah situ pada belakang. Yang di luar hendak masuk ke dalam. Ya pahalanya akan dari beda. Yang si uang dengan si luar itu beda. Si uang kan insya Allah berkumpul dengan Rasulullah kokit. Karena Rasulullah itu kokit dengan kiai, dengan ulama. Pun ulama, pun hadir Bandung. Ke ulama, itu kan mereka ulama juga ulama. Nah, biar semangat. Ibu-ibu jelas?
Bila sudah jelas, hanya ulun mulai. Waktu kita ceramah 30 menit cukup, tergantung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang serempak. Jangan penceramah dari luar aja, nanti 2-3 kali kembali salam tuh. Ulu kita lomba pun tahu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja hilal. Inna Allah witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, ganjil. Allah itu ganjil, cinta dengan yang ganjil-ganjil. Nah, itu ada rahasia hitungan ganjil. Kira kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah kelamaan tiga. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معطر منور ونسبه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى مصباح الظلام أبي القاسم سيد القرنين وأشرف الثقلين سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita taati para alim ulama kita, guru-guru kita yang mulia, tokoh-tokoh agama kita, sesepuh-sesepuh kita yang alhamdulillah berhadir di sini, kakanda kita yang mulia Bapak Haji Burhanuddin, ayahanda kita Bapak Haji banyak nih sorot dengan kamera siaran langsung itu kayak orang tua kita. Ini ayahanda kita semua satu persatu, ulun mungkin tidak bisa menyebutkan nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat, rasa cinta dan bangga kita. Alhamdulillah acara kita ini tambah berkah, tambah berasa, tambah indah apabila hadir yang tua-tua, yang sepuh-sepuh. Alhamdulillah. Para tokoh adat, tokoh masyarakat, wabil khusus seluruh panitia pelaksana, terlebih khusus lagi ketua panitia pelaksana peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di musholla atau langgar yang kita cintai ini, Darul Falah, yaitu kakanda Abang Ulun Bapak Baihaqi atau Abang Bayu, atau kami para guru-guru itu Nyausidin Habib Banten. Bersama seluruh keluarga beliau dan semua tokoh-tokoh kita yang ada di sini, tokoh ibu, tokoh pemuda, tokoh pemudi, hadirin wal hadirat, para jamaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah, anak-anakku sekalian yang semuanya kita cintai,
kita banggakan, kita harapkan mereka lah yang akan meneruskan daripada perjuangan pemimpin-pemimpin kita. Kita tidak tahu ke depan bagaimana mereka, tapi tanda-tanda yang diberikan oleh Allah ketika anak-anak kita ajak ke majelis ilmu, ke majelis zikir, ke majelis sholawat, ke majelis peringatan hari besar Nabi Muhammad SAW, berarti kita sebagai orang tua sudah menjalankan sebuah tugas bahwa kita wajib mendidik anak-anak kita untuk belajar ilmu agama. Adibu auladakum bi thalathati khisal. Ajarlah anak cucu keturunan kita, ajarlah zuriat-zuriat kita, ajarilah keluarga kita, khususnya anak-anak kita, anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak didik. Apa? Bi thalathati khisal. 3 perkara kata Nabi kita Muhammad SAW. 1, bitilawatil Quran, membaca ayat suci Al-Quran. Itu yang pertama, kewajiban kita mengajarkan anak-anak kita. Bitilawatil Quran. Ajarkan anak-anakmu dengan membaca Al-Quranul Karim, karena sumber segala ilmu, ilmu tauhid, ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu fiqih, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu umum, ilmu agama, ilmu apapun, semua sumbernya di dalam Al-Quranul Karim. Jadi luar biasa. Makanya adibu, jadi bukan atlibu kata Rasulullah. Ajarkan, tunturkan, tapi adibu, diajarkan dan diberikan pemahaman, sehingga Al-Quran tadi ketika anak cucu kita sudah belajar adibu, Al-Quran itu bisa menjadi merubah adab dia, akhlak dia. Anak kita menjadi akhlak yang soleh, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh. Makanya adibu, ajarkan adab kepada anak-anak kamu. Bisalah satu khisal, 3 macam. 1, bitilawatil Quran, membaca Al-Quranul Karim. Ini kuncinya. Dulu ulun SD, almarhum Haji Nini Sadar. Nih itu kan kawan melajari ulun sampai bisa. Banyak guru-guru dulu belajar. Biasa kan anak-anak sekarang di majelis taklim ini, di TPA ini rami ke situ, musola ini rami ke situ, kenapa? Tapi tetap kita ajarkan. Mama ulun itu almarhum, mama ulun tercinta, lah, almarhum sudah sini. Ruh sidin menyaksikan anaknya ceramah. Mama itu melihat anak ini kada bisa-bisa, sampai sidin minta guru datang ke rumah, digaji, dibayar sidin. Sampai muyak Nini toh, almarhum juga Allah yarham, Nini Sadar, Haji Sadar, itu di sebelah Bamang, di pinggir sungai sana. Bamang Tengah juga masuk. Ulun alhamdulillah termasuk yang paling cepat membaca Al-Quran. Kadang sini mengajar sampai terguri-guri. Nah, ulun sambil belajar tahu tajwidnya, kemudian mempelajari lagi lagunya sedikit-sedikit, belajar terus belajar, dan Allah memberikan cepat, alhamdulillah. Kemudian berkat Al-Quran itu tamat SMP, sebenarnya tamat SD itu sudah pengen sekolah pesantren sudah, tapi ujar almarhum mama jangan dulu, tamatkan SMP, karena sekarang kan jauh. Kalau dulu jauh, tahun 80-an itu ke Banjarmasin, apalagi ke Jawa itu jauh. Ulun aja tahun 88 itu berangkat ke Banjarmasin tamat SMP, dari Sampit naik pesawat das. Pesawat das ini rancak gugur bahari. Alhamdulillah ke Palangkaraya. Wah, ini senang nanti naik pesawat. Halus pesawatnya, orang 8. Sampai Palangkaraya. Sampai Palangka ulun pikir itu naik pesawat lagi ke Banjarmasin. Sekalinya naik bis air. Tahu lah kan bis air itu? Bis air itu ganal tingkat 2.
Kalau di Jawa naik bis itu kan nyaman, kecepatannya pun jelas, Pak. Ini bis air ke Banjarmasin, nyaman bener nih, ganal, aman sekalinya. Kayak apa? Naik jalan 2 hari 2 malam hanya sampai Banjarmasin. Mantap sekali. Kandasnya yang awas, menunggu banyu naik. Nah, sulitnya kami dulu nuntut ilmu, apalagi zaman ayahanda kita yang tua-tua. Tahun 80-an, 87, 88 itu aja sudah sulit masih. Ke Kota Besi itu tidak ada jalan, cuma jalan setapak. Nah, kita berjuang dulu menuntut ilmu dengan berkah Al-Quran. Bisalah satu Al-Quran. Yang kedua, bihubbin Nabi. Yang kedua setelah diajarkan Al-Quran anak-anak kita, bihubbin Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cinta ini luar biasa Bapak Ibu. Kekuatan cinta itu bisa merubah dunia. Kekuatan cinta itu bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Kekuatan cinta itu membuat sesuatu yang sangat sulit jadi mudah. Itu Allah turunkan. Kenapa? Nih. Kuntu kanzan makhfiyah. Dalam hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyah. Aku adalah sebuah keindahan yang sangat tersembunyi. Kanzan makhfiyah. Aku adalah satu zat penguasa segala-galanya, yang gaib, yang sangat tersembunyi. Makhfiyan, aku sendiri. Ujar Allah sebelum adanya alam semesta. Fa'ahbabtu, maka aku cinta, maka aku suka, maka aku ingin an a'rafani, ada orang yang tahu kehebatanku. Aku ini hebat, aku ini perkasa, aku ini sempurna, aku ini penguasa segala-galanya, aku paling indah, aku paling cantik, aku semuanya, kesempurnaan milikku, kata Allah. Tapi tidak ada yang tahu. Fa'ahbabtu, maka aku ingin ada yang tahu kehebatanku. Fakhalaqtu khalqan, maka aku ciptakanlah makhluk. Dengan apa? Karena cinta. Jadi Allah ciptakan makhluk itu karena cinta. Dan ada di sini karena cinta. Jujur kata ibu-ibu. Bu, Amang Bayu. Ya kalau kita jadi ada nih karena cinta antara bapak dan ibu. Dua orang laki-laki perempuan diberikan Allah rasa cinta di hatinya, lalu dia dihalalkan dengan syariat Islam, dengan agama Islam, dengan pernikahan, dengan cinta. Mereka bisa bersatu, lahirlah. Itulah awal Allah ciptakan alam semesta. Fakhalaqtu khalqan, maka aku ciptakanlah makhluk. Sebelum adanya alam semesta, pertama aku ingin dan aku cinta ada yang tahu kehebatanku, kesempurnaanku, kata Allah. Maka aku ciptakan makhluk. Awal makhluk sebelum ada yang lain adalah Nabika Assalamualaikum. Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur yang kita peringati pada malam ini, Isra Mi'rajnya, cahaya yang kita rindu-rindukan. Seluruh makhluk alam semesta merindukan dia. Seluruh makhluk alam semesta ingin meraih cinta dia.
terutama umat manusia yang diberikan iman ingin meraih cinta nur ini, cinta makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, ingin berkumpul dengan dia. Nabi Isa, Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Nabi Musa merasa dirinya paling hebat sudah waktu itu. Nabi kekasih Allah, kalamullah, bisa bicara sama Allah. Nabi Musa bisa bicara kepada Tuhannya langsung. Hebat itu, tidak ada lagi makhluk yang lain. Wajar Allah, ada yang lebih hebat daripada engkau. Ya Allah, kalau ada yang lebih hebat, siapa? Dia adalah Nabi akhir zaman, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya Allah, ulun minta bang, kenabian tuh pakai ulun aja, oh kada bisa. Sudah kusiapkan ini sebagai terakhir khataman nabiyyin wal mursalin. Ya Allah, amun kaya itu, jika demikian masukkan hamba yang dhaif ini, yang lemah ini menjadi umatnya saja. Tidak bisa, kata Allah. Engkau sudah kutakdirkan menjadi nabinya Bani Israel. Nabi Musa minta dimasukkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu kepada Nabi Isa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Isa melihat di atas gunung ada sebongkah batu yang terang luar biasa. Kemudian, ya Allah, ada apakah itu? Berjalanlah Nabi Isa, didatangi batu di atas gunung tadi. Setelah dekat, Bapak Ibu, batu yang terang benderang tadi dengan izin Allah terbuka batu itu, dan nampaklah seorang yang sudah tua, tapi cahayanya luar biasa, bercahaya tubuhnya, indah, kelihatan terang wajahnya. Dia beribadah di dalam batu itu. Assalamualaikum, kata Nabi Musa. Waalaikumsalam. Wahai orang tua, siapakah engkau? Apa yang engkau kerjakan di dalam batu ini? Berapa lama engkau di sini? Waalaikumsalam ya Nabi Allah Isa. Tahu dia? Waalaikumsalam wahai Nabi Allah Isa. Sesungguhnya hamba adalah seseorang yang hidup di zaman Nabi Musa. Berapa ratus tahun itu perjalanannya. Dan hamba berada di dalam batu ini beribadah saja. Kenapa sampai beribadah? Dulu di zaman Nabi Musa, saya mempunyai seorang ibu. Saya sangat cinta kepada ibu saya. Pekerjaan saya semuanya saya baktikan untuk mengabdi kepada mama saya, ibu yang melahirkan saya, ibu yang membesarkan saya. Ibu saya sudah tua, ibu saya sudah tidak mampu apa-apa. Saya mengabdi, saya taat, saya bakti kepada ibu saya. Kemudian ibu yang saya cintai meninggal dunia, diambil oleh Allah. Sehingga saya ikrarkan di hati, ya Allah, ibu yang melahirkan hamba telah engkau ambil. Maka izinkan hamba hanya untuk mengabdi kepada engkau, beribadah kepada engkau, tidak ingin mengurusin yang lain lagi, hanya kepada engkau. Kemudian dengan izin Allah terbukalah batu yang ada di sampingnya, dan Allah izinkan dia masuk ke dalam batu itu. Tertutup kembali batu itu, dan dia beribadah saja. Ketika dia lapar, ketika dia haus, maka Allah kirimkan malaikat mengantarkan makanan dari surga, mengantarkan minuman dari surga. Tugasnya bekerja, pekerjaannya
hanya sujud beribadah kepada Allah. Berapa lama engkau wahai orang tua? 400 tahun lamanya sudah di dalam batu. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 400 tahun di dalam batu. Nah, ujar Nabi Isa luar biasa. Luar biasa orang itu. Paling hebat sudah. Oh tidak, ujar Allah. Wahai Nabi Isa, ada yang lebih hebat dari ini lagi. Ada yang paling baik dari ini lagi. Ada yang cepat ku terima lagi dari ini. Siapa ya Allah? Umat kekasihku akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka beribadah di malam nisfu Sya'ban. Setelah Rajab ini Sya'ban, setelah Rajab ini Sya'ban, ada nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, beribadah di malam itu. Umat Nabi Muhammad beribadah di malam nisfu Sya'ban itu, maka aku akan berikan pahala kepada orang itu lebih daripada 400 tahun lamanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Ujar Nabi Isa, ya Allah, begitu mulianya umat Nabi Muhammad. Umatnya saja luar biasa. Umatnya saja kau istimewakan. Ya Allah, masukkanlah hamba menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa Nabi Isa alaihi salam dalam keyakinan kita umat Islam di dalam Al-Qur'an dikabulkan oleh Allah. Maka Nabi Isa itu dalam akidah kita, keyakinan kita, beliau tidak dibunuh, tidak mati, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang ke berapa? Woi, kejauhan. Ketiga. Amun kata ketiga kedua. Ya, berdua malaikat di situ apa? Nabi menunggu di situ. Nabi Isa dan Nabi Idris. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dua nabi yang menunggu di langit yang ketiga. Kenapa? Kenapa? Ada. Gurudin yang kedua, ketiga Gurudin. Kedua lah. Kena dibuka lagi kitab Dargo. Pokoknya dua orang. Kenapa? Karena nanti akhir zaman Nabi Isa turun ke bumi membawa syariat Islam, membawa syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kumpul di sini sama-sama sambil curhatan, sambil silaturahmi, berkenal-kenalan bahwa ada aja orang kita, tokoh-tokoh kita ada, bahwa ada orang Amang yang mengasuh pesantren yang memang sudah turunannya 4-5 turunan di Pak Amang. Abah Ulun Haji Amrullah, Mama Haji Ardiana, Kai itu Haji Masyhur atau Kai Oong. Di sebelah Abah itu Kai Firman, Guru Firman, Guru Bahari Jua, orang asli Sampit, Ulu Hitah. Maka ulun dipercaya sampai ini jadi ketua Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Adat Dayak, karena ulun uluh Dayak. Paham? Tugasnya apa? Membuat daerah kita ini supaya tetap damai, supaya tetap bersatu, jangan ada konflik lagi, jangan ada masalah lagi. Kenapa? Karena orang Dayak itu agamanya ada Islam, ada non-Muslim, dan mayoritas Muslim, orang Islam. Dayak itu penduduk asli Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Jadi itu harus kita pahami. Bahari kada mau orang daripada Dayak, karena zaman Belanda, di zaman Belanda punya Dayak, bilanya Islam Melayu sudah, supaya pecah. Bilanya kada Islam, itu tetap Dayak, supaya pecah. Sekarang kita harus bersatu. Agama beda dan lain semuanya jangan dijadikan bahan alasan untuk kita berpecah belah. Kenapa? Kita harus bersatu untuk menjaga daerah kita supaya tetap aman, supaya tetap damai, supaya tetap sejahtera, supaya kita nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وما خلقت الجن
Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Allah itu tidak ciptakan jin, tidak ciptakan manusia. Illa melainkan liya'budun, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kita ini diciptakan Bapak Ibu untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu luas. Bekerja sang suami mencari nafkah, rezeki yang halal, ibadah. Anak kita berangkat nuntut ilmu, ibadah. Istri kita membantu di rumah tangga, menjaga, mendidik anak-anaknya menggunakan dana uang yang ada, kadang pas-pasan, kadang kurang, kadang dia harus mencari lagi nafkah yang lain, berusaha untuk menambah daripada ekonomi keluarganya demi membantu suaminya. Ibadah asal karena Allah. Ibadah itulah tujuan hidup kita. Tidak ada yang lain lagi selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada hari ini, di malam ini, kita berkumpul di sini, kita berpanas-panas di sini. Nah, tapi habis ini makan nggak? Hah? Oh makan, berarti kawat 2 jam kita ceramah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina. Salawat yuk. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semua kopi.
Ulun kalau ceramah biasanya kopi, susu disiapkan orang. Di tiga gubernurnya ulun ceramah kok. Rundak ada, rundak kan disiapkan. Jangan pakai tegang, santai, slow, asik. Nah, agama kita bila menyesal Nabi Muhammad itu pasti gembira, pasti hibur. Paling kadang saking gembiranya, saking tenangnya, tegur-guring. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Tidak kami utus engkau wahai kekasihku Muhammad. Tidak kami utus wahai pewaris Nabi Muhammad. Asal ulama yang betul-betul memegang mandat waris Nabi, yang betul-betul waris Nabi. Wa ma arsalnaka, kami utus engkau illa rahmatan, melainkan sebagai rahmat, sebagai penyayang, sebagai pintu kebaikan, sebagai pintu pelindung, sebagai pintu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu menjadi pelindung, ulama itu menjadi penolong karena mewaris Nabi. Karena Nabi itu melindungi, menolong, membantu, menyelamatkan bukan hanya umatnya saja, tapi manusia, seluruh manusia, mau muslim mau non muslim, dilindungi oleh Nabi Muhammad. Terus kenapa ada peperangan? Karena itu sudah saatnya, waktunya, perintah Allah ketika umat Islam teraniaya, ketika umat Islam dibantai, ketika umat Islam habis, ketika agama Allah Ta'ala dihancurkan, maka perintah jihad kepada Nabi Muhammad. Dan itu jauh perjalanannya. Hanya untuk manusia, bukan Bapak Ibu. Buat jin juga menjadi rahmat Nabi Muhammad. Buat siapa? Buat binatang menjadi rahmat Nabi Muhammad. Jadi pelindung Nabi kita itu. Lanjut. Lanjut. Nyaman aja sambil mau makan dulu. Apa yang ada dimakan. Karena ini berkah. Kan Bapak? Asal jangan merokok. Nah, bila pian merokok persik namanya. Culas pian itu karena ulun juga ahli hisab. Oh itu di live terus bukakan rokok. Tahan dulu liur, jangan merokok. Kena bimbai selesai aja. Umat Nabi Muhammad, apa yang kita sedihkan lagi? Tuhan kita Allah paling sempurna, paling segala-galanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad paling disempurnakan, sampai-sampai Nabi yang lain berdiri karena kau ajar Allah itu sudah khususan itu kekasihku. Sampai-sampai bingung para malaikat, sampai-sampai yang namanya borok itu sakit, garing, kurus, karing, kadang mau makan, kadang mau minum, menyendiri. Kenapa? Karena cinta, karena jatuh cinta ternyata. Borok itu jatuh cinta, lalu tidak mau makan, tidak mau minum. Nah ini penyakitnya lah yang muda-muda, yang satu juga pacaran, ya. Hati-hati. Penyakit orang mau pacaran itu sakit hati. Iya, kita Contohnya buruk itu kan diperintah. Ini langsung aja kita lah bicara ke mi'rajnya. Buruk itu apa? Malaikat Jibril diperintah, wahai Jibril, aku akan mengangkat mengundang kekasihku.
Aku akan bertemu dengan kekasihku, kerinduanku, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi. Dia undang dengan ruh dan jasadnya. Kenapa? Karena kekasihku ini telah mengalami masa-masa duka cita yang begitu dahsyat. Bayangkan Bapak Ibu, paman beliau Abu Thalib, ya, paman Nabi Muhammad Abu Thalib yang menjaga Nabi Muhammad dari kecil, dari umur 6 tahun. Kata bapak, dia jangan kayak kada tahu kita jadi ulama. Kerja. Penting kedengarannya kalau halo. Nah, siapa yang berdiam di upah pula batu. Nah. Oh, timba aja. Video arahkan ke sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Setuju? Lihat ke situ. Mau pada mendengarkan cerita buruk? Cerita buruk mau tidak? Ringkas cerita aja. Ketika Nabi Muhammad dalam keadaan amul hazan, tahun duka cita, paman beliau meninggal, istri beliau yang paling dicintai, yang paling membantu beliau, Siti Khadijah, ini yang menyelamatkan Rasulullah. Dia mau tahu Siti Khadijah itu, beliau memang janda, umur 40 tahun dinikahi oleh Rasulullah, tapi kecantikannya mengalahkan kecantikan seluruh wanita Arab yang cantik-cantik. Kekayaannya 2/3 kekayaan Arab adalah milik Siti Khadijah. Ketika beliau menjadi istrinya Rasulullah, semuanya diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semua harta bendaku, jiwa dan ragaku, wahai Rasulullah, kupersembahkan, kuberikan kepada engkau, kuserahkan kepada engkau untuk membesarkan, memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Pantas mendapat cinta yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Seorang pelindung pembela meninggal dunia, Bapak Ibu. Nah, kopi datang. Jangan pakai rundak loh. Ulun minum dulu lah. Tadi berangkat itu nak minum kopi, tapi Nah, kalau kepohonan belum sudah. rumah panasnya. Nah, 9:30. Kami dulu Isra Mi'raj tuh, ingat tuh, jam 12 itu nyari istirahat ya. 5 tengah malam hanya Mi'rajnya. Isra dulu, minum kopi. Kalau kita sekarang langsung aja. Kita ambil hikmahnya. Beda zamannya, beda waktunya. Nah, ringkas cerita betapa Nabi Muhammad SAW di dalam amul hazan, dalam duka cita yang luar biasa dalamnya, yang begitu dahsyatnya, sehingga kafir Quraisy menyerang beliau, mematahkan langkahnya untuk dakwah, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Beliau, Bapak Ibu, lari berangkat hijrah pertama ke Taif. Berangkat ke Taif, ingin hijrah ke sini pertama. Ketika sampai Taif, karena sudah di Mekah, beliau sudah tidak bisa menjalankan dakwah. Pamannya meninggal, istrinya meninggal, 2 orang tokoh besar yang di Mekah ini
meninggal dunia yang melindungi beliau, yang membela beliau, yang menjaga beliau, diambil oleh Allah, tidak ada yang membela. Orang-orang kuat. Untung masih ada Sayyidina Abu Bakar, untung masih ada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sahabat-sahabat ini mengawal Rasulullah bersama sahabat yang lain. Hijrah pertama ke Taif. Apa yang diterima? Apa yang diambil? Apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW? Bukan sambutan, bukan tola'al badru alaina, bukan wah selamat datang wahai Rasulullah, tapi beliau disambut dengan cacian, makian, bahkan lemparan batu kepada beliau. Wajahnya yang indah, lebih indah dari bulan purnama, cahayanya luar biasa sampai mengeluarkan darah. Allahu Akbar. Menetes darah di wajah Nabi Muhammad demi menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di Taif, Bapak Ibu, dilempar dengan kotoran, dikejar Rasulullah. Saya membaca sirahnya, sejarahnya itu nangis saya. Masya Allah, Nabi Muhammad begitu luar biasanya, begitu susahnya, begitu sedihnya perjalanan beliau membawa Islam yang kita anut sekarang, Bapak Ibu. Islam yang kita laksanakan syariatnya sekarang, Islam yang membuat damai, Islam yang membuat kita bisa makmur dan barokah rezeki kita, Islam yang mengenalkan kita kepada Tuhan yang sebenar-benarnya, Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Nabi Muhammad dalam keadaan yang luar biasa. Datang beliau tidak disambut, tala'al badru alaina min taniyatil wada'. Bukan itu, tapi lemparan kotoran, lemparan batu, cacian, makian, dikejar terus sampai kakinya berdarah, wajahnya berdarah. Allahu Akbar. Sehingga malaikatul jabal turun. Wahai kekasih Allah, wahai kecintaan Allah, wahai apapun yang engkau minta pasti Allah kabulkan. Minta, berdoa, angkat tanganmu wahai Rasulullah. Angkat tanganmu minta kepada Allah, biar ku angkat gunung ini, ku hancurkan Taif itu. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Allahumma hdi la ya'lamun. Ada riwayat yang lain, Allahumma ufir qawmi fa innakum la ya'lamun. Ya Allah, berilah, jangan kau azab mereka ya Allah, jangan kau hancurkan mereka ya Allah, jangan kau hanguskan mereka ya Allah, tapi kau berikan hidayah kepada umat yang menyakitiku ya Allah. Kau ampuni dosa-dosa mereka ahli Taif ya Allah. Fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu sebenarnya aku ini siapa. Mereka tidak tahu sebenarnya aku ini utusan engkau yang sebenar-benarnya. Mereka belum hidayah, dapat hidayah ya Allah. Allahumma hdi qaumi, beri hidayah kepada mereka ya Allah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, bila kita merasa umat Nabi Muhammad, jagalah persatuan kita, tebarkan kasih sayang, tebarkan perdamaian. Yang ingin berkelahi, berkonflik, kita satukan, kita clearkan, kita cari solusinya. Karena itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Doa beliau dikabulkan, Bapak Ibu. Di antara ahli Taif itu ada salah satu yang menjadi sahabat terdekat beliau dan banyak merawikan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Itulah Ikrimah bin Umar. Umar apa? Umar yang namanya Abu Jahal. Ikrimah itu anak Abu Jahal. Abahnya kafir,
abahnya ingin menghancurkan, membunuh bahkan kepada Nabi Muhammad, mematahkan dakwah Islam, anaknya dapat hidayah berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat waktu yang begitu dahsyat, maka diangkatlah Nabi Muhammad dengan perjalanan yang mulia. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Beliau dijalankan oleh Allah pada waktu sedikit malam. Sedikit sekali waktu malam dijalankan Nabi Muhammad, diisrakan minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa Palestina, linuriyahu min ayatina, dilihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kejadian, banyak sekali hal-hal yang dilihat, disaksikan oleh Nabi Muhammad. Sudah rancak kita mendengarkan, sudah sering kita mendengarkan. Di antaranya juga, ibu-ibu, di antaranya ketika melewati neraka. Tahu neraka? Lewat neraka Nabi Muhammad, yang dilihatnya di dalam neraka kebanyakan bebinian masuk neraka. Maka di hadis Bukhari Muslim belum baca, di antaranya dilihat oleh Rasul. Kenapa? Karena meninggalkan sholat, karena melanggar aturan Allah, karena tidak mau menutup auratnya. Padahal jilbab itu penyelamat, jilbab itu membuat orang diselamatkan, membuat wanita itu dihormati dan dihargai. Pian jauh-jauh, pian tuh berjilbab lah, tahu orang itu Islam sudah. Iya kan? Luar biasa. Jadi ulun berpikir, Kanda, banyak bebinian masuk neraka. Ulun lihat banyak tuh bebinian yang hebat-hebat, majelis taklimnya pasti bebinian yang paling hebat. Ya kalau sodakahnya biniannya wani biasanya pada lakian. Acaranya banyak binian yang bangun, tapi lakinya pun yang memberi. Artinya apa? Memang perbandingan laki-laki dan perempuan jauh perbandingan. Lebih banyak. Artinya ibu percaya dan yakin pian bahwa di dalam surga pun lebih banyak perempuan juga daripada laki-laki. Ada harapan yang kuat sekali bahwa semua di sini insya Allah umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin pian? Kunci yang tidak terlalu susah ulun berikan. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dengarkan ibu-ibu, siapa ingin masuk surga? Wa man ahabbani, siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad, kana ma'i fil jannah, pasti dia masuk ke dalam surga bersamaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita datang ke sini karena cinta kepada Nabi Muhammad, karena merindukan Nabi Muhammad, karena ingin terus mendengarkan cerita riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Kecintaan, kerinduan itu bertambah kepada Nabi Muhammad, kangen itu bertambah kepada Nabi Muhammad, bangga itu bertambah kita menjadi umat Nabi Muhammad, kebahagiaan itu bertambah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, sampai kepada
titik terakhir kehidupan kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sampai ruh kita berpisah dengan jasad, di puncak kerinduan kita cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti masuk ke dalam surga. Pasti. Karena bukti orang cinta itu pasti dia berusaha untuk melakukan perbuatan ibadah pekerjaan yang disukai oleh kekasihnya. Nabi sangat suka kepada hamba-hamba, kepada umatnya, laki-laki perempuan yang suka beribadah, yang suka bersedekah, yang menjaga sholat 5 waktunya. Kalau tertinggal dia qada. Di perjalanan dia tetap sholat, dia lakukan sembahyang jamaah, zuhur, asar, bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Padahal kemarin kita ikut haul ke Sepungkul, nah itu pasti, atau kita ke Palangkaraya, itu lewat perjalanannya 2 marhalah itu 100 kilo lebih, maka kita dibolehkan untuk melakukan sembahyang jamak dan qashar. Jamak itu menggabungkan 2 waktu sholat, zuhur dengan asar, bilanya digawi di waktu zuhur, jamak takdim namanya, didahulukan. Bilanya dikerjakan di waktu asar, jamak takhir namanya. Bilanya kita mengurangi rakaat, qashar namanya boleh. 4 rakaat boleh dikurangi 2 menjadi 2. Zuhur 2 rakaat, asar dikurangi 2 menjadi 2 rakaat. Jadi 4 rakaat. Allahu Akbar. Itu karena Nabi Muhammad Allah ringankan itu. Kita umat Nabi Muhammad sangat dimudahkan. Alhamdulillah. Perjalanan terbesar Nabi Muhammad adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tashhadu dzat lizzat. Menyaksikan zat Allah dengan ruh dan jasad. Menjadi tamu Allah, langsung ketemu kepada Allah dan diberikan hadiah terbesar, diberikan kehormatan terbesar, diberikan waktu istimewa untuk Nabi dan seluruh umatnya untuk terus bisa berdialog, berkomunikasi kepada Allah, untuk bisa bercurhatan kepada Allah 5 waktu sehari semalam, yaitu sholat 5. Maka sholat 5 waktu ini jaga baik-baik, pelihara baik-baik, sebagaimana tadi yang belum sampaikan. Kalau kita menjaga sholat kita, insya Allah yang lain juga akan terjaga. Kalau ketinggalan di kodok, jangan sampai tidak dilaksanakan 5 waktu, maka Allah pasti akan bukakan segala kebaikan. Ada masjid, ada musola, isilah masjid dan musola itu. Ini ada musola kita, hidupkan musola ini. Jamaah yang ada di sini, makmurkan musola ini, karena musola atau masjid sama lah masjid. Man bana baitallah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun, membina rumahku, menghidupkan rumahku, maka aku akan bangunkan istana yang luar biasa indahnya, yang tidak bisa dilihat, yang tidak pernah didengar di dunia, nanti di surga untuk siapapun umat Nabi Muhammad yang membangun masjidnya Allah, yang memakmurkan masjidnya Allah, termasuk musola. Karena beda musola masjid itu, musola tidak disolati sembahyang Jumat. Nah, tapi kalau masjid maka wajib sholat Jumat. Ini kira-kira jauh beda masjid dari sini. Kalau kelihatan jauh bisa dijadikan, kalau hitung-hitung tuh lumayan malah suhada masjid sana lah. Kalau memang jamaahnya cukup lebih daripada 40 boleh. Ya kalau benar boleh dijadikan masjid. Misalnya, tapi kita kan masjid masih dekat kan, suhada ada, al-kamal ada. Nah, makmurkanlah musola ini. Kalau bisa sembahyang 5 waktu, paling tidak subuh, maghrib, isya, setidaknya. Tapi kalau masjid wajib berjamaah, fardu kifayah hukumnya. Kalau masjid yang dijumati itu wajib berjamaah minimal antara imam dan makmum. Imam dan makmum. Kalau masjid yang disolati Jumat wajib, hukumnya wajib fardu kifayah, wajib dijamaahi, berjamaah. Kalau musola itu tetap diperintahkan untuk menghidupkan setidaknya maghrib, isya, subuh. Biar mau tahu hasilnya luar biasa. Alaikum bil jamaah, fa inna yadallah ma'al jamaah. Berjamaah aja Allah.
Ikam ada masalah apa saja, problem apa saja, dunia dan akhirat, hidupkan sholatmu berjamaah. Ada musola, ada masjid, hidupkan masjid dan musola itu. Anak-anak kita diajarkan Al-Quran. Kalau perlu datangkan guru mengajarkan anak-anak kita. Ulun tadi senang gembira melihat anak-anak ulun keluar dari mobil disambutnya subhanallah salaman. Allahu Akbar. Bahagianya anak-anak ini kan orang-orang yang kada berdosa, orang-orang yang masih suci. Ulun berniat tadinya bersalaman ya Allah dengan berkah ulun pernah bersalaman dengan guru-guru ulun para wali-wali Allah. Ulun bisi guru wali-wali Allah subhanallah. 15 tahun bersama Abah Guru sekumpul. Pernah mengaji dengan Paman Sidin, Pamarinda Sidin. Kemudian belajar di Jawa juga mengambil barokah ilmu dengan guru-guru yang soleh-soleh para habaib-habaib. Ulun bersalaman, ulun niat aja tadi. Mudahan ya Allah nih kekanakan yang bersalaman kepada kita. Ulun pernah bersalaman dengan guru-guru ulun, tabaruk mengambil berkah mereka. Ulun minta ya Allah sambungkan berkah kita bersalaman. Ada hadisnya. Hadis salaman kepada Nabi Muhammad, ulun ambil ijazah dan sahih. Man syafahani, kata Rasulullah. Siapa yang bersalaman kepadaku, waliman syafaha man syafahani. Barang siapa yang bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman denganku, waliman syafaha man syafahani ila yaumil qiyamah. Dan bagi siapa saja yang pernah bersalaman denganku, kemudian bersalaman dengan orang-orang yang pernah bersalaman denganku, sambung terus kepada ulama-ulama kita, guru-guru kita yang tashih ilmunya, yang betul-betul dia ulama, yang betul-betul dia punya sanadnya, dia bersalaman, dakhalal jannah, maka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun kira cukup waktunya pesan-pesan kita, silaturahmi kita pada hari ini. Yang terpenting adalah yuk jaga jamaah kita, dirikan sholat 5 waktu, ini mushola yang kita cintai, hidupkan. Makmur kampung sini, percaya biar yakin biar ulun diundang tambahan, diundang ke daerah hulu sungai, ulun kada sambatkan daerahnya. Daerah situ terkenal masjid tapi jamaahnya sangat hampir tidak ada. Subhanallah, ulun bawa sholawatan, diundang ulun ke sana. Wayah ini hampir penuh terus, terutama subuh, maghrib, isya, berjamaah terus dan penduduknya makmur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di sini orang kita semuanya, ayo kita sama-sama kita bersihkan hati kita. Tujuan kita hanya Allah. Ketika tujuan kita kepada Allah, maka hati kita yang dengki, yang sangkal, yang apa, insya Allah dihilangkan oleh Allah. Kalau kita tidak mampu menghilangkannya, kita ini kena kalah, kita ini lemah, kita ini banyak kehilafan. Tapi ketika kita minta kepada Allah, ya Allah, hamba ingin bersihkan hati hamba, karena hamba ingin mengambil berkah daripada peringatan Isra Mi'raj. Engkau menerima kekasihmu Nabi Muhammad SAW sebelum berangkat, engkau belah dadanya, engkau angkat hatinya, engkau sucikan, bersihkan hatinya. Padahal hati Nabi Muhammad itu suci di atas suci, bersih di atas bersih. Tapi imtisal contoh pakai kita, ketika kita ingin meraih ridhonya Allah, cintanya Allah, sayangnya Allah, bersihkanlah hati kita dari sifat sombong, sifat takabur, sifat iri, dengki, sifat ria, sifat sum'ah, sifat segala sifat penyakit-penyakit hati. Bersihkan itu dengan cara apa? Banyak zikrullah. Kembalikan semuanya dari Allah, milik Allah, diatur oleh Allah. Kita la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anugerah apapun yang ada pada diri kita, kita tampan, kita cantik, kita kaya, kita berpangkat, jabatan dan lain semuanya hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka titipan ini kita jaga baik-baik, maka kita laksanakan amanahnya sebaik-baiknya. Nanti Allah akan berikan hadiah terbesar, surga berkumpul lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup demikian yang ulun sampaikan, mudah ada manfaatnya, ada barokahnya, dan Allah beri hidayah kita, ada perubahan lebih baik ketika kita menuju kepada titik akhir umur kita, bertemu kepada Allah. Harus ada perubahan, harus ada penggembiraan hati kita. Jangan sedih,
Jangan banyak sedih, jangan banyak putus asa. Kita harus himu, harus bahagia, harus gembira karena kita umat yang terbaik sudah. Umat Muhammad minal khair, umat Nabi Muhammad adalah semuanya baik dan terbaik. Kullu ummati dakhalal jannah, semua umatku pasti masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang ranjak sakit hati. Orang yang kada mau masuk ke dalam surga, penyakit, semua penyakit induknya adalah penyakit hati. Penyakit, semua penyakit induknya adalah sombong, takabur. Dia merasa dirinya lebih baik, lebih hebat. Obatnya adalah belajar tauhid. Belajar tauhid betul-betul. La tataharraku zaratum illa biidnillah. Semuanya dari Allah, milik Allah, pemberian Allah. Semuanya tidak ada. Kullukum mayyitun, semua kita ini mati hakikatnya, tapi Allah yang menghidupkan. Kita tidak punya apa-apa, Allah yang memberikan. Maka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tingkatkan kecintaan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya habibi, salamun alaik ya habibi, salamun alaik. Salam atas engkau wahai kekasih Allah, salam kami semuanya kepada engkau wahai kecintaan Allah. Salam atas engkau wahai akan memberi syafaat kepada kami ya Rasulullah. Terimalah salam kami, assalamualaikum ya Rasulullah. Jawablah salam kami, assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah, dengan berkah kemuliaan Nabi Muhammad, selamatkan kami dan ahli keluarga kami di dunia, di kubur dan di akhirat nanti ya Allah. Dan kau kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Al-afu minkum, ampun dan maaf ulun sedalam-dalamnya salah dan khilaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya, atas undangannya Bang Bayu dan semua jamaah kita di sini, keluarga besar di sini. Semoga Allah membalaskan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Insyaallah. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi apa yang sudah disampaikan selain dari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, apa yang disampaikan beliau mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman, menjadi tuntunan kita supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Untuk acara selanjutnya yaitu doa, untuk doa dimohon kepada Ustaz masing-masing. Muhammad hajatina ya Allah, hajatina hajat akhirat ya Allah. Yang hadir di sini memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, muliakan dunia akhirat ya Allah, bahagiakan dunia akhirat ya Allah, sejahterakan makmurkan dunia akhirat ya Allah. Ala hadirin wa ala kulli man wa bisrafin salihun ila hadratin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. وارزقنا
baik karena Engkau murid-murid kami, jamaah kami, jiran tetangga kami semua umat Nabi Muhammad ya Allah. Kau kumpulkan di dunia, maka Kau kumpulkan pula kelak di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa hisab, tanpa hisab, tanpa hisab. Ya Syarif sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.